wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran sejarah Indonesia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberi kesehatan, sehat walafiat, dan semoga kalian semua sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran dari materi bab 2, masih mengenai pengaruh India di Nusantara. Kemarin kita sudah membahas mengenai kerajaan-kerajaan, mengenai proses terbentuknya jaringan, pengaruh perdagangan, dan kali ini kita masih tetap berhubungan dengan materi sebelumnya, di mana adanya pengaruh dari India ini membuat suatu kebudayaan baru di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini diantaranya yaitu menganalisis contoh bentuk seni bangunan pada masa Hindu-Buddha dan memahami perkembangan seni ukir, seni sastra, dan seni aksara pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemudian sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu arti dari akulturasi? Nah, akulturasi ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu acculturate. Nah, yang artinya itu tumbuh dan berkembang bersama-sama. Nah, secara umum pengertian akulturasi sendiri ini merupakan suatu proses sosial pada saat dua kebudayaan ini bersatu dan menciptakan kebudayaan baru tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan lamanya, gitu. Oke. Kira-kira apa saja sih hasil akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan Nusantara? Nah, di sini di PowerPoint milik Ibu mencantumkan ada 9 bidang, diantaranya yaitu ada seni bangunan, ada seni rupa dan seni ukir, ada seni pertunjukan, seni sastra dan seni aksara, ada sistem kepercayaannya, ada sistem pemerintahannya, dan ada arsitekturnya. Oke, kita ke pembahasan pertama yaitu seni bangunan. Nah, ada yang tahu ini bangunan apa? Nah, semuanya pasti sudah tahu kan, ini merupakan bangunan Candi Borobudur. Dan ternyata Candi Borobudur ini merupakan hasil dari sebuah percampuran kebudayaan antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan di Nusantara. Dari mana kita bisa melihat? Nah, coba kita lihat ya. Dari bangunan Candi Borobudur ini, ia memiliki patung-patung yang memperwujudkan seorang dewa atau Buddha, dan stupa-stupa yang banyak itu, nah itu adalah kebudayaan atau unsur dari kebudayaan India atau kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, dari mana kita bisa melihat kebudayaan Indonesianya di sini atau kebudayaan Nusantaranya? Kita bisa melihat dari bentuk bangunan Candi Borobudur. Dan pada hakikatnya bentuk Candi Borobudur ini seperti punden berundak yang memiliki tingkatan. Kita bisa lihat kan, yang pernah ke sana pasti mungkin banyak yang sudah pernah ke sana. Di sana pasti kita harus menaiki tangga dan harus terdapat tingkatan-tingkatan di sana. Nah, begitu. Dan kemudian kita ke seni rupa dan seni ukir, di mana kita juga masih bisa nih dilihat dari relief yang terdapat pada Candi Borobudur, di mana di situ ada pahatan-pahatan atau relief yang menggambarkan riwayat Buddha atau dewa, dan di sekitarnya itu terlihat lingkungan Indonesia dan rakyatnya, seperti ada rumah panggung juga dan kehidupan di Indonesianya. Nah, kemudian kita ke seni pertunjukan. Ada apa nih seni pertunjukannya? Nah, seni pertunjukan ini ada gamelan. Nah, menurut C.L.I. Brandes berpendapat bahwa gamelan adalah salah satu instrumen yang berasal dari Nusantara asli. Nah, sebelum unsur-unsur budaya dari India masuk, selama berabad-abad gamelan telah berkembang dengan unsur budaya baru, baik pada segi bentuk ataupun kualitas. Nah, macam-macam gamelan di sini bermacam-macam ya. Kalian bisa lihat di sini ada silopones, cordopones, membranpones, aeropones, dan tidopones. Nah, kemudian kita bisa melihat
dari relief sebuah candi, yaitu Candi Jago, yang menggambarkan orang sedang memainkan alat musik selimpung dan semacam kecapi. Selimpung, jadi itu merupakan sebuah alat musik yang menyerupai kecapi. Kemudian seni sastra dan aksara, di mana ternyata kebudayaan Hindu-Buddha ini membawa pengaruh juga ke bidang seni sastra dan aksara. Nah, pada saat itu bentuk sastranya itu berupa prosa dan tembang ya, atau puisi. Nah, di sini sastra itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu tutur atau kitab keagamaan, ada kitab hukum, dan kitab wiracarita. Nah, yang terkenal di Indonesia ini atau di Nusantara ini ternyata kitab wiracarita, di mana ini muncullah sebuah pertunjukan atau tampilan dari wayang kulit yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Nah, di mana hasil akulturasinya, yaitu dari ceritanya. Ternyata cerita dari wayang kulit ini diambil dari sebuah cerita dari India, yaitu mengenai cerita Mahabharata dan Ramayana. Oke, selanjutnya kita ke sistem kepercayaan. Nah, di mana kebudayaan Hindu-Buddha juga mempengaruhi sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya sistem kepercayaan yang ada di Indonesia ini, masyarakat Nusantara ini menyembah roh atau benda, yaitu sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kemudian pada saat Hindu-Buddha masuk, mereka mulai menyembah candi-candi dan kuil-kuil. Nah, sebenarnya ini tidak beda jauh, karena mereka sama-sama menyembah atau mempercayai sebuah benda atau sebuah roh yang memiliki kekuatan. Nah, ini bisa dilihat dari fungsi candi dan kuil, di mana di India fungsi candi dan kuil ini sebagai tempat pemujaan, dan selain itu juga candi ini bisa digunakan sebagai tempat pemakaman seorang raja. Kemudian contoh dari kepercayaan yang ada di Indonesia hasil dari akulturasi Hindu-Buddha, yaitu seperti Lingga Yoni. Nah, di buku paket kalian juga ada ya. Ini merupakan tempat pemujaan bagi orang-orang Hindu yang menganut Siwanisme. Nah, lingga adalah lambang dari dewa. Secara filosofi, lingga dan yoni ini dilambangkan sebagai simbol kesuburan. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Nah, datangnya budaya India di Indonesia dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud ialah semacam pemerintahan di suatu daerah atau seperti desa ini harus menunjuk seseorang untuk menjadi kepala suku atau pemimpin. Nah, orang-orang yang dipilih tersebut sebagai ketua suku biasanya adalah orang-orang tua atau senior, dapat membimbing dan membina arif dan memiliki kelebihan tertentu seperti dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya dianggap mempunyai semacam kekuatan gaib juga dan kesaktian. Nah, buktinya seperti seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib. Jadi pada saat Hindu-Buddha masuk itu, mereka itu mengenal sistem sederhana di mana dalam suatu suku itu harus memiliki pemimpin atau ketua sukunya. Nah, contohnya seperti kalian di kelas, pasti kalian juga memiliki ketua kelas seperti itu. Jadi kalian memilih ketua kelas juga harus memilih yang berwibawa dan memiliki kekuatan untuk menyatukan kalian dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan sistem pemerintahan sederhana ini. Jadi yang dipilih itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa berwibawa dan memiliki kelebihan. Pada saat itu, orang yang dianggap seperti itu juga harus memiliki kekuatan gaib, seperti itu. Kemudian dalam arsitekturnya, akulturasi dari arsitektur ini bisa dilihat dari bangunan-bangunan candi dan arca yang sangat terkenal pada masa Hindu-Buddha. Kita tahu bahwa pengaruh India di Indonesia itu tidak luput dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha serta candi-candi dan arca-arcanya ya. Nah, ini ada beberapa candi-candi
dan kegunaannya juga. Di sini ada contohnya, bangunan sakral peninggalan dari Hindu-Buddha seperti Candi Sewu, Candi Gedung Songo, dan lain-lain. Kemudian ada juga bangunan pertapaan wihara yang merupakan bangunan punden berundak seperti Candi Pelawasan, Candi Jalatunda, dan Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini juga ada bangunan yang berbentuk goa seperti Goa Selomangkleng di Kediri dan Goa Gajah. Oke, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dan Nusantara. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kalian pada grup WhatsApp. Nah, sebelumnya juga Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dengan Ibu dari pertama Ibu masuk sampai pertemuan hari ini, karena pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir dengan Ibu, karena masa PLP dari Universitas Siliwangi ini sudah selesai. Semoga kita tetap menjalin hubungan dengan baik, semoga kita juga bisa bertemu secara langsung. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan selama mengajar, dan Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah membantu Ibu dan sudah bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih juga sudah mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.